Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita waktu, kesempatan, napas hidup, kesehatan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di kesempatan hari yang berbahagia ini. Kita sadar bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa mengasihi saya dan saudara semua. Doa dan harapan saya menyertai Anda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada di kesempatan hari yang berbahagia ini. Saat ini saya mengajak kita sharing akan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama tanpa hadirnya firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam pribadi kita, hidup kita akan terasa hampa, hidup kita akan terasa gersang, hidup kita akan terus menjadi kerdil, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya melalui kehadiran firman Tuhan dalam hidup kita terus dibaharui, hidup kita terus dilawan, hidup kita terus dibentuk, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang militan, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang kokoh di dalam iman dan pengharapan kita. Ketika badai itu datang, kita akan terus kuat, kita akan terus kokoh dan tidak tergoyahkan. Sebelum jauh kita belajar akan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, saya mengajak kita mengambil waktu sejenak dan kita meminta kekuatan, perlindungan, kemampuan daripada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas waktu yang indah, kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Untuk kami boleh menikmati kasih-Mu, untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu di kesempatan ini. Terima kasih untuk napas hidup, kekuatan, kesehatan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, melainkan karena kehebatan Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang hidup itu mengubah hidup kami, membentuk hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang hidup itu melepaskan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit pada saat ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang putus asa dibangkitkan dalam nama Yesus, yang kecewa, yang kepahitan, Tuhan Yesus Kau lepaskan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengundang kuat kuasa Allah untuk memampukan kami mengartikan di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di kesempatan hari yang berbahagia ini saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Izinkan saya untuk membunyikan kebenaran firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tema perenungan kita di kesempatan hari yang berbahagia ini, bimbang.
Saya tidak mengetahui, saya tidak tahu seberapa banyak kita yang dibelenggu, yang diikat, yang dikuasai oleh yang namanya kebimbangan. Saya tidak mengetahui seberapa banyak kita yang hidup di dalam kebimbangan pada saat ini. Bimbang hampir sama dengan keraguan-raguan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, perenungan kita di kesempatan hari yang berbahagia ini menyapa kita dengan lembut, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, firman Tuhan menyapa kita dengan lembut. Jangan bimbang, jangan bimbang, dan jangan bimbang. Mengapa kita ditegaskan, diajarkan supaya jangan bimbang, supaya jangan ragu? Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebimbangan, keraguan-raguan itu adalah masalah yang sangat-sangat besar, masalah yang sangat-sangat fatal di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dengan hadirnya kebimbangan, dengan hadirnya keraguan-raguan, kita sulit untuk mempercayai kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan hadirnya kebimbangan, dengan hadirnya keraguan-raguan, kita sulit percaya dengan 100% terhadap Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita tinggikan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita di kesempatan hari yang berbahagia ini, jangan bimbang, jangan bimbang, dan jangan bimbang. Ketika kebimbangan, keraguan-raguan itu hadir di dalam setiap kehidupan kita, menghiasi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, firman Tuhan dengan tegas berbicara kepada kita untuk kita mampu lepas dari kebimbangan itu, untuk kita lepas dari keraguan-raguan itu. Agar apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Agar kita dengan mudah melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Agar kita mudah melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi dengan kehadiran kebimbangan, keraguan di dalam setiap kehidupan kita, niscaya kita akan mampu untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Amin. Ayat 6 berkata demikian kepada kita. Saya bacakan sekali lagi. Hendaklah ia memintanya di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saya yakin dan percaya setiap kita pasti memiliki masalah, memiliki pergumulan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Masalah yang berbeda-beda, pergumulan yang berbeda-beda, himpitan hidup yang berbeda-beda, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Dan saya juga tidak mengetahui saat ini apa yang menjadi permohonanmu terhadap Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Anda, apa yang menjadi doa Anda, seruan Anda terhadap Tuhan. Mungkin ada yang berdoa, Tuhan, saat ini saya berdoa membutuhkan pendamping hidup atau jodoh. Mungkin ada juga yang berdoa, bermohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin bisnis saya diberkati. Saya ingin usaha saya diberkati. Saya ingin usaha pekerjaan saya diberkati dan berhasil. Atau mungkin juga ada yang berdoa, Tuhan, saya ingin ketika Tuhan memberkati pekerjaan saya ingin hasilnya untuk memberkati orang lain. Atau ada juga yang berdoa, atau ada juga yang bermohon kepada Tuhan, Tuhan, berkati anak saya di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam cita-citanya. Atau ada juga yang berdoa, Tuhan, berkati rumah tangga saya, keluarga saya, agar rumah tangga saya menjadi rumah tangga yang berbahagia. Dengan berbagai-bagai permohonan, dengan bermacam-macam permohonan, dengan berbeda-beda permohonan antara saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saat ini diucapkan, dipanjatkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Perenungan kita hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah ia mintanya di dalam iman. Memintanya di dalam iman. Kita tahu bersama definisi iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi bukti dari segala yang kita harapkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memintanya di dalam iman. Itu poin yang pertama. Poin yang terpenting, pembelajaran yang sangat berharga. Memintanya dengan satu keyakinan, dengan satu kepastian, dengan satu keutuhan, yaitu iman, memintanya di dalam iman. Jangan bimbang. Sekali lagi, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengannya dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari. Orang yang bimbang disamakan dengan orang yang dihajar, dihempas oleh gelombang laut. Yang pergi kian kemari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu gambaran orang yang bimbang. Ketika kita panjatkan permohonan, kita panjatkan doa kita, bagian yang pertama, jangan bimbang, lepaskan kebimbangan, lepaskan keraguan-raguan, beri seutuhnya hidup kita. Ini bagian yang terpenting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita yang sampai saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh kebimbangan, dengan penuh keraguan-raguan, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah hasil yang mengecewakan, hasil yang tidak jelas.
saudaraku yang dikasih Tuhan. Lepaskan kebimbangan, lepaskan keraguan. Berikan seutuhnya hidup kita. Ketika kita datang tersungkur di hadapan kaki Allah, hati kaki Bapa, datanglah dengan tersungkur, dengan hati yang penuh, dengan hati yang total, dengan hati yang seutuhnya, dengan hidup yang seutuhnya, dengan permohonan yang sesungguh-sungguhnya, dengan permohonan yang seutuh-utuhnya. Amin. Yang percaya katakan amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, jangan bimbang. Orang yang bimbang sama artinya orang yang dihempas oleh gelombang laut, yang pergi ke kian kemari, dan ujungnya tidak akan mendapat segala sesuatu dari Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian jangan mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. No, tidak. Sekali lagi, ketika saat ini, waktu ini, hari ini, jam ini, detik ini, kita diberikan waktu dan kesempatan untuk nikmati hadirat Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah. Pergunakan momen itu, pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kita datang dengan hati yang sesungguhnya, dengan hidup yang seutuhnya, totalitas kita. Lepaskan setiap belenggu-belenggu yang membelenggu kita, yang mengikat kita, yang menguasai kita. Dan kita serahkan hidup kita untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan tegas kembali firman Tuhan katakan, saudaraku, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati sama artinya orang yang dihempas oleh gelombang laut, pergi kian kemari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga menjadi orang yang tidak pasti. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Demikian pula saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bimbang tidak akan pernah tenang dalam hidupnya, tidak akan pernah sejahtera di dalam hidupnya, tidak akan pernah damai di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, bimbang merupakan masalah besar yang harus kita lepaskan, yang harus kita tanggalkan, yang harus kita putuskan, yang harus kita berantaskan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, ketika kebimbangan itu berhasil kita lepaskan dalam hidupnya, maka perjumpaan yang indah antara kita dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menjadi perjumpaan yang indah, sehingga kita bisa melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan
setiap kehidupan kita. Permohonan kita, permintaan kita akan menjadi permintaan yang membuahkan hasil, karena kita memberikan hidup kita seutuhnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat kedua, ayat ketiga berbunyi demikian, saudaraku, dalam kitab Yakobus pasal pertama ini. Ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu bagian apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Banyak di antara umat-umat percaya, banyak di antara kita menjadi pribadi-pribadi yang bimbang ketika dihimpit oleh yang namanya masalah, dihimpit, dibelenggu oleh setiap ujian. Dengan hadirnya ujian di dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, mulai dari ujian pencobaan yang kecil, menengah, sedang, besar, mulai kita bimbang, mulai keraguan-raguan menguasai kita, sehingga kita sulit percaya 100% terhadap Sang Pencipta kita. Nah, sekali lagi, siapa di antara kita yang ada di bawah kolong langit ini, yang tidak memiliki pergumulan, yang tidak memiliki masalah, yang tidak mendapat ujian hidup? Saya yakin dan percaya kita semua mengalami hal yang sama. Tetapi percayalah, berjalanlah dengan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus ada di depan kita, maka setiap persoalan itu dapat kita atasi. Demikian jauh pembelajaran kita di kesempatan hari yang berbahagia ini. Jangan bimbang dan jangan bimbang, jangan bimbang. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang saat ini memiliki kebimbangan, memiliki masalah hidup, memiliki keraguan-raguan, atau mungkin ada di antara kita memiliki pergumulan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Ada anggota keluarga yang saat ini dibelenggu oleh sakit penyakit, dibelenggu oleh masalah, dibelenggu oleh hal-hal yang membuat kita sulit untuk datang kepada Tuhan. Saya berdoa untuk kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, firman Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk kami tidak bimbang sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut-Mu, sebagai umat-umat-Mu, untuk tidak bimbang, tidak ragu-ragu di dalam iman dan percaya kami terhadap Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang hidup. Bapa, hamba berdoa pada saat ini. Mungkin ada di antara kami yang saat ini dibelenggu oleh masalah, dibelenggu oleh himpitan hidup, dibelenggu oleh setiap ujian-ujian hidup, sehingga kami dikuasai oleh kebimbangan, keraguan-raguan. Hamba berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus, darah Yesus memutuskan setiap persoalan hidup itu, mematahkan setiap pergumulan hidup itu, mengatasi setiap kebimbangan, keraguan yang kami alami. Bapa, mungkin ada juga di antara kami yang saat ini mengalami sakit, dibelenggu oleh sakit penyakit, sehingga kami bimbang, sehingga kami dikuasai oleh keraguan-raguan. Di dalam nama Yesus, hamba mengangkat tangan. Yang sakit dilepaskan, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bapa, kami berdoa yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, di dalam nama Yesus. Kami semua diberkati. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang diberkati, di dalam nama Yesus. Kami berdoa sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.